bagian untuk Allah, satu bagian untuk dirimu sendiri, dan satu bagian lagi untuk belakang. Yakin. Yang untuk Allah, ruhmu itu yang akan kau persembahkan sama Allah. Yang untuk dirimu, amalanmu, perbuatanmu, itu untuk dirimu. Yang untuk belakang, ya tubuhmu itu, jasadmu itu untuk belakang. Makin gemuk orangnya, makin banyak belakangnya. Cuman banyak manusia lebih mempersiapkan diri untuk dipersembahkan sama belatung ketimbang kepada Allah. Masya Allah. Yang mau dipersembahkan sama Allah ditelantarkan, dibiarin. Tapi yang mau dipersembahkan sama belatung diurus bagus-bagus. Perlu saja dikit, udah ke dokter lah dia. Ya. Tapi rohaninya sakit bertahun-tahun dari kecil sampai tua, nggak pernah diobati. Masya Allah. Inilah kebanyakan kita manusia. Ya. Bapak Ibu yang terhormat, itu yang kedua. Jadi artinya ada tauhid awam. Nah, kita tidak mau hanya seperti itu, gitu ya. Sampai kapan kita menjadi orang awam? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dari TK kita sudah hafal. Kalau pengetahuan kita hanya sebatas itu dari dulu sampai sekarang sampai tua ini, berarti nggak naik kelas kita. Nggak naik kelas nah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dua kalimat syahadat. Itu bahasa Arab. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu mah ahli bahasa dari Arab ke Indonesia. Kalau itu mah anak TK, anak SD udah paham, udah hafal lah. Jangankan orang belum bio juga hafal. Ya. Maka kita perlu kita tingkatkan. Maka di Arafah saya katakan itu kajiannya 5 ini. Ya. Pertama kita belajar cara mengucapkan 2 kalimat syahadat, ilmunya ilmu syariat. Kita belajarlah ilmu syariat. Karena kalau orang kafir mau masuk Islam, dia belajar cara mengucapkan dulu. Sudah itu dia berikrar. Setelah berikrar dia Muslim. Setelah dia Muslim, timbul kewajiban sholat, puasa, zakat, haji. Maka dia harus tahu, dipelajari. Itu ilmunya syariat. Lalu belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat, ilmunya tarekat. Belajar memahami isi 2 kalimat syahadat, ilmunya ilmu tauhid, ilmu akidah. Belajar memahami posisi kapan syahadat tauhid, kapan syahadat rasul, ilmunya ilmu hakikat. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Ini ilmunya hakikat. Nah, kalau kita nggak pahami ini gimana makanya nanti? Dan ini salahnya banyak sekali. Ya, coba. Ayam itu binatang halal atau haram? Halal. Kalau tidak pakai bismillah, haram dimakan ya. Kan sakti betul itu bismillah. Binatang yang halal, tapi kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan. Nah, kita pahami secara syariat orang mengucap kalimat bismillah. Makanya ibu-ibu kalau beli ayam di pasar yang masih hidup mau dipotong, ngomong sama tukang ayam, Pak, tolong Pak langsung dipotong. Oh ya, kata tukang ayam, jangan lupa Pak ya baca bismillah. Begitu si tukang potong dari memotong ayamnya, bismillahirrahmanirrahim, lega lah.
lega lah perasaan si ibu tadi. Ini fotonya baca bismillah loh. Kalau lupa gimana kalau Nanti dulu itu. Bukan persoalan lupa nggak lupanya ini. Motong ayam mengucap kalimat bismillah. Tapi apa iya itu yang dimaksud? Alangkah hebatnya hanya mengucap kalimat. Bagaimana kalau orang kafir yang mengucap kalimat itu? Secara syariat benar tak? Mengucap kalimat bismillah. Tapi maksudnya bukan dengan bismillah, dengan nama Allah, bukan nama Pak Yunus, bukan. Ya. Bukan Pak Yunus yang menyembelih ayam itu, bismillah, nama Allah. Paham maksudnya Pak? Makanya berkali lupa. Ya. Ini musola apa namanya? Al-Azhar. Kita mengundang Pak Bupati ya, untuk meresmikan musola Al-Azhar. Ya. Sudah dilayangkan undangan sama Pak Bupati. Besoknya mau acara, Pak Bupati panggil Pak Yunus. Pak Yunus, siapa? Ini ada undangan dari panitia peresmian musola Al-Azhar besok. Cuman saya ini ada acara di Jakarta, ada urusan sama Pak Menteri, misalnya kata Pak Bupati. Saya tidak bisa menghadirinya. Jadi saya minta Pak Yunus mewakili saya selaku Bupati untuk meresmikan musola Al-Azhar itu besok. Oh iya Pak. Berangkatlah Pak Yunus. Sampai di lokasi, bukalah acara. Sampai waktunya protokol pun naik podium. Acara berikutnya peresmian musola Al-Azhar oleh Bapak Bupati Tulang Bawang Barat, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Muhammad Yunus. Nah, naiklah Pak Yunus. Nah, sudah salam pengantar segala macam. Akhirnya beliau mengatakan, atas nama Bupati Tulang Bawang Barat, saya resmikan musola Al-Azhar. Palu ditutupnya. Nanti prasastinya Pak Yunus Bapak Bupati. Bupati. Kenapa? Pada saat ketok palu bukan Pak Yunus, itu Bupati. Cuma kita turun dari podium nggak laku lagi. Waktu ketok palu itu loh, bismillah. Waktu itu, makanya halal. Apa urusan kita ngebunuh ayam itu, kita ngasih nyawanya? Enggak. Kita netasinnya? Enggak. Enggak tahu kalau Bapak pernah netasin telur ayam. Enggak juga kan? Ngehidupnya Allah. Apa urusan kita kalau membunuhnya? Tapi dengan bismillah halal. Pahami saja ya. Jadi ini beda antara kajian syariatnya dengan kajian hakikat. Maka saya katakan tadi, kita mengaji hakikat itu untuk memberi isi daripada syariat itu. Jadi sangat keliru kalau orang nyalakan, jangan ngaji, kita ini sudah tarekat, nggak usah diikuti lah, kita dibodoh-bodohin itu. Apa aja sudah nurul kok, supaya kita ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tasawuf. Ini ada orang yang mau ngaji malah disalahin. Enggak benar, ya. Satu Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Karena itu kita berpedoman saja kepada guru kita, pengasahabah. Jadi apa yang diajarkan oleh pengasahabah kepada kita, baik secara langsung maupun melalui wakil talqinnya, ya kita amalkan. Sebagaimanapun itu, walaupun melalui wakil talqin, itu adalah juga secara tidak langsung dari Allah.
Ada yang sekarang ini menjadi, ya katakanlah ribut sehingga, tapi jadi perbincangan. Siapa pengganti Abah itu sekarang? Nah, sehingga orang menyatakan ajaran Gaus pengganti Abah. Sehingga pengikut-pengikutnya banyak yang ngajak-ngajak orang untuk bermursyid kepada ajaran Gaus. Maaf, saya bukan anti beliau. Beliau juga adalah seorang ulama. Tapi saya ini meluruskan di bawah ya. Saya sudah katakan, Abah itu nggak ada yang bisa menggantikan. Tidak ada yang menggantikan Abah, nggak ada. Abah tak akan tergantikan oleh siapapun. Jadi janganlah kita ngaku-ngaku pengganti Abah, nggak ada. Yang ada itu penerus ajaran Abah. Penerus, bukan pengganti. Kalau penerus siapa? Seluruh wakil talqin penerus. Jadi kita tidak usah terpancing dengan ajakan-ajakan kepada seseorang. Jadi kita ini wakil talqin itu penerus. Maka ajaran Gaus itu penerus ajaran teman sahabat. Ajaran Ali Surabaya penerus. Seluruh wakil talqin lah penerus. Maka wakil-wakil talqin itu dan kita semua tidak perlu kita ribut mursyid. Siapa mursyidnya? Nggak usah. Bukan urusan kita itu. Ya. Yang perlu diuruskan oleh para wakil talqin ini bagaimana melestarikan TKR ini supaya lestari sampai hari kiamat, nggak terputus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membina jamaah TKR agar usul kepada Allah. Itu saja. Tidak usah kita ribut-ribut, oh saya mursyidnya, siapa mursyidnya. Biarin aja, belajarlah kepada yang ahli. Ya kan? Kita ada wakil talqin, ahli hakikat, belajarlah sama dia. Ya. Apa dia mursyid? Tidak usah berpikir itu. Kenapa? Sebab yang menyatakan mursyid bukan yang bersangkutan. Murid merasa terbimbing sehingga usul kepada Allah, lalu murid itu mengaku itu pembimbing saya. Dialah yang membimbing saya sehingga saya menjadi orang yang ngerti. Mursyid itu pembimbing. Jadi yang menyatakan mursyid itu siapa? Murid. Bukan yang bersangkutan. Maka dikatakan, ya, seorang mursyid tidak akan pernah mengaku dirinya